Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan ini kita bisa memulai pembahasan yang sangat penting, yaitu membahas tentang masalah dosa-dosa besar atau yang disebut dengan istilah al-kabair. Naam. Sebagaimana yang diketahui bahwa dosa itu terbagi dua. Yang pertama adalah al-kabair, dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah as-saghair, atau biasa juga dikenal dengan al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, in tajtanibu kaba'ir, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kalian dilarang darinya, dilarang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, itu berupa dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga. Dan juga di dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, ya, al-fawahish, kaba'iral itsmi wal fawahish, ya, dosa-dosa besar dan ya, perbuatan yang keji. Illal lamam, selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Ditafsirkan oleh para ulama, ya, yang dimaksud dengan al-lamam adalah min saghairiz dzunub, ya, dari dosa-dosa kecil. Nah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Maka dari dua ayat ini, ya, diketahui bahwasanya dosa itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah ya, dosa-dosa kecil, ya, as-saghair, ya, atau al-lamam. Nah, dan tidak ada seorang pun yang lepas dari
dosa. Ya, tidak ada seorang pun yang maksum, yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu ya, memiliki dosa, memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang panjang, ya, hadis qudsi yang panjang. Di antaranya adalah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa malam dan siang. Ya, tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan, ya, siang malam. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya, Maha Penerima taubat. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa, baik itu dosa besar maupun kecil. Ya, selama seorang itu bertaubat kepada Allah dan dia memenuhi syarat-syarat taubatnya, ya, maka dosa-dosa besar pun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni, maka ya hendaknya kalian beristighfar kepadaku. Nah, salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya." Seandainya dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang mampu ya duduk ya di sampingku. Tidak ada orang yang bisa duduk dekat dengan saya. Nah, karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Baik. Tapi ya, yang paling pokok dan paling penting untuk dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah adalah ya dosa-dosa besar. Walaupun seorang itu tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Karena itu sebagian ulama, ya, sebagian as-salaf berkata bahwa ya jangan kalian melihat ya dosa, tapi lihatlah dengan siapa engkau berdosa, dengan siapa engkau melakukan maksiat. Nah, la tanzur ila sigaril ma'siyah, walakin unzur ila man asaitah. Yang kalian melihat ya kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau ya berdosa, kepada siapa engkau bermaksiat. Dosa besar, dosa kecil sama saja, yaitu seorang ya melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan amalan-amalan sebagaimana nanti akan disebutkan. Adapun dosa-dosa besar ya maka ya itu harus ya, seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar. Maka di sini kita akan melihat ya, atau kita akan menyebutkan beberapa dhawabit atau kaidah ya tentang dosa-dosa besar. Yang mana itu dosa-dosa yang besar? Apa ukurannya sehingga dosa itu dikatakan sebagai dosa besar? Nah, di antara kaidahnya disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama bahwa ya dosa tersebut
itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa besar. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa ya besar. Allah Subhanahu wa taala ya mengancamnya, menyebutkannya sebagai hal yang akan disiksa dari pelakunya. Nah, karena itu Al-Imam Al-Qurtubi ya rahimahullahu taala berkata, kullu dzambin utliqa alaihi binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabirah aw azim. Nah, setiap dosa yang dimutlakkan oleh nas ya, diitlakkan oleh nas Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' sebagai dosa-dosa besar. Jadi itulah yang ya dimaksud dengan dosa besar. Jadi ya, setiap ada nasnya di dalam Al-Qur'an, ada nasnya di dalam ya hadis. Nah, demikian juga disepakati, maka itu adalah dosa besar. Ya, seperti syirik. Ya, kesyirikan misalnya sihir. Ya, demikian juga membunuh, ya, riba, makan riba. Ini semua adalah hal-hal yang jelas nasnya di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disepakati oleh para ulama. Ya, itu disepakati oleh ya para ulama bahwasanya ini adalah dosa-dosa besar. Yang kedua, ya, dosa itu dianggap sebagai dosa besar ya apabila dosa tersebut diancam dengan neraka, ya, atau diancam dengan kemurkaan Allah, atau diancam dengan laknat, atau diancam dengan azab. Ya, ini sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang kita sebutkan tadi, dalam surah An-Nisa ayat ya 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Ibnu Abbas, al-kaba'ir kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adabin. Ya, kata beliau, ya, al-kaba'ir, dosa besar, adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Ya, atau diancam oleh Allah dengan kemurkaan. Ya, atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat, atau diancam dengan azab. Nah, ini ya disebutkan oleh ya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Ya, dalam tafsir beliau. Nah, maka setiap ya dosa yang diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan azab, maka itu termasuk ya dosa besar. Nah, karena itu ya, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarah kitab Al-Kabair ya oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, di dalam syarahnya beliau berkata, fadzunubu tanqasimu ila ya kabairi wa sagair. Az-dzunub, dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kabair, ya, dosa besar, dan yang kedua adalah sagair. Lalu beliau berkata, wa dhabitul kabirah, ya, dhabit atau kaidah dosa besar adalah ya anna kulla dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adabin fahuwa kabirah. Ya, kama dzakarahu Syekh an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, wa huwa alladhi ikhtarahu al-muhaqqiqun min ahli al-ilm ka Ibnu Taimiyah wa ghairihi. Nah, kata beliau, dhabit ya atau kaidah dari dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka atau laknat atau ya
kemurkaan atau adab, fahuwa kabirah, maka itu adalah dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas, dan ini yang dipilih oleh para al-muhaqqiqun, ya, dari kalangan ahlul ilm seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan selainnya, ya, dan selainnya. Nah, maka ini dhawabit yang kedua, ya, atau kaidah yang kedua, ya, dari dosa besar, bahwa dia, ya, adalah hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, yang ketiga, bahwa dosa tersebut adalah dosa yang ada hadnya, ada hukumannya di dunia, ya, jadi ada, ya, hukumannya di dunia. Jadi setiap dosa yang ada, ya, hukumannya di dunia, maka dia adalah, ya, dosa besar, ya, dia adalah dosa besar. Nah, seperti misalnya, ya, mencuri, ya, ini ada hukumannya di dunia, ya, seperti potong tangan. Nah, mencuri adalah hal yang ada hukumannya, ya, di dunia, yaitu potong tangan. Demikian pula minum khamar, ya, berzina, ini semua adalah hal yang ada, ya, hadnya di dunia ini. Maka dia termasuk, ya, dosa dari dosa-dosa, ya, besar, ya, dosa-dosa besar. Nah, kemudian yang, ya, keempat, ya, dari dawabit, ya, dari dosa besar adalah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlepas diri darinya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Nah, seperti, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna, atau man ghasyana falaisa minna, ya, siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Berarti menipu, ya, ini termasuk dosa besar, ya. Atau misalnya pelaku bid'ah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berlepas diri darinya. Nah, ya, siapa yang melakukan perkara-perkara bid'ah, maka itu adalah perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri, ya, darinya. Nah, karena itu di dalam syarah, ya, Fadlul Islam, nah, yang di dalam syarah Fadlul Islam, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala juga, ya, menyebutkan, ya, terkait, ya, ketika beliau mensyarah, ya, bab majaa annal bid'ata, ya, asyaddu minal kabair, bab tentang, ya, perbuatan bid'ah itu lebih keras, ya, lebih berbahaya daripada al-kabair. Ya, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, ya, mengatakan bahwasanya al-kabair hiya ad-dunubul kibar, ya, al-kabair adalah dosa, ya, dosa besar. Nah, lianna ad-dunub tanqasimu ila qismain, ya, karena dosa itu terbagi menjadi dua, kabair wa sagair. Yang pertama adalah dosa besar, dan yang kedua adalah, ya, dosa kecil. Nah, fal kabairu dhabituha kullu ma'siyatin aujaballahu 'alaiha haddan fid dunya ka haddiz zina wa haddis sariqa wal qisas, ya, wa haddis syurbi, ya, hadhihi kabair, yakni ma 'alaihi haddun fid dunya yuqamu 'ala man irtakabahu fa huwa minal kabair au ma 'alaihi wa'idun fil akhirah. Nah, kata beliau, ya, bahwasanya kabair, dosa-dosa besar, ya, dhabitnya adalah setiap maksiat,
ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adanya had di dunia ini, adanya hukuman di dunia ini, seperti ya hukuman bagi pelaku zina, ya had, ya pelaku zina had, ya pencuri, ya atau kisas, ya orang yang membunuh maka dia juga dibunuh, ya ini kisas. Demikian juga had bagi pelaku ya peminum khamar, maka ini semua adalah ya dosa-dosa besar, ya yaitu apa yang ada ya apa namanya ya hadnya di dunia ini yang ditegakkan bagi orang yang melakukannya, ya yang harus ditegakkan bagi orang yang melakukannya, maka itulah al-kabair. Atau yang ada ancamannya di akhirat, ya seperti apa, seperti ancaman dengan neraka, ya nah seperti ancaman dengan neraka, ala man fa'ala kadza aw bil la'na aw bil ghadab, ya hada dabitul kabira, ancaman neraka terhadap orang yang melakukan ini, atau ancaman laknat atau ancaman ya kemurkaan, maka ini dhabit dari al-kabira, ya kata beliau ya ma rutiba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah, ya aw khutima bi ghadabin aw la'natin aw tabarra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi misal laisa minna man fa'ala kadza, ya maka apa yang ada hadnya di dunia ini atau ada ancaman di akhirat, ya atau diancam dengan kemurkaan, diancam dengan laknat, nah atau Rasulullah SAW berlepas diri ya dari pelakunya, seperti Nabi mengatakan laisa minna man fa'ala kadza, ya bukan golonganku orang yang melakukan hal ini, ya maka itulah yang ya dimasukkan atau dikategorikan sebagai al-kabair atau dosa-dosa besar. Maka ini ya beberapa apa namanya kaidah yang bisa kita sebutkan tentang dosa-dosa besar. Nah, wallahu taala a'lam. Saya kira ini mungkin yang bisa ya kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah taala ya pada pertemuan selanjutnya kita akan ya menyebutkan tentang pembagian manusia terkait dengan dosa-dosa besar, ya karena terkait dengan dosa-dosa besar ini manusia terbagi ya menjadi beberapa kelompok. Nah, menjadi beberapa kelompok, ya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Kalau ada yang benar itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah itu adalah kesalahan dari ya diri saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.